Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di kisah pendakian gunung. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Wahyu mendaki Gunung Lawu di malam 1 Suro, mengaku dikawal prajurit kerajaan ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment buat kamu biar channel saya kedepannya lebih maju. Oke, buat kamu langsung disimak. Kabut putih dan awan mendung terlihat menyelimuti puncak Gunung Lawu. Namun, hal tersebut tidak mengurungkan niat Wahyu dan keempatnya untuk mendaki gunung tersebut, apalagi kedatangan mereka bertepatan dengan momen malam 1 Suro. Pada malam 1 Suro, kawasan Gunung Lawu memang dipadati para pendaki maupun peziarah yang hendak melaksanakan berbagai ritual dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kepada Okezon, Wahyu mengaku bahwa pendakian kali ini terasa begitu spesial. Ia dan salah satu temannya, Eka, mendapat undangan khusus dari sang penguasa Gunung Lawu. Lahir dalam keturunan garis Resih Mayangkara atau dikenal dengan sebutan Hanoman, Wahyu memang dianugerahi sebuah kemampuan khusus. Ia juga bergabung dalam paguyuban Kasepuhan Jawi Ngesti Budoyo. Tidak hanya itu, Eka yang menjadi satu-satunya pendaki wanita ternyata masih memiliki garis keturunan ke-13 dari keluarga Raja Jayabaya. Alhasil, selama proses pendakian berlangsung, Wahyu dan kawan-kawan mendapatkan banyak sekali pengalaman mistis yang mungkin bagi orang awam tidak bisa diterima nalar dan akal sehat. Dari sinilah kisah dimulai. Dirasuki arwah korban kebakaran. Meski sudah berulang kali mendaki Gunung Lawu, untuk pendakian jelang malam 1 Suro pada 2017 silam, Wahyu memilih menggunakan jalur Cemoro Sewu. Jalur inilah yang diklaim paling aman karena terdapat jalan setapak serta beberapa warung makan untuk beristirahat. Kalau naik dari basecamp Cemoro Sewu itu paling aman, bahkan buat yang mau mendaki sendiri juga dibolehkan. Karena waktu itu memang banyak peziarah lintas agama seperti umat Hindu yang juga meyakini kepercayaan tersebut, ungkap Wahyu saat dihubungi oleh Okezon via telepon Jumat 30/8/2009. Meski aman untuk didaki, jalur Cemoro Sewu rupanya dikenal sebagai salah satu spot paling angker di Gunung Lawu. Terlebih setelah insiden kebakaran yang merenggut nyawa 7 pendaki beberapa tahun silam. Benar saja, saat melintas jalur tersebut, Eka yang memang paling peka dan bisa berinteraksi langsung dengan makhluk halus tiba-tiba tidak bisa menahan beban di tubuhnya. Ia terjatuh dengan kondisi lemas dan menangis terseduh-seduh. Merasa yang ada tidak beres, Wahyu langsung mendatangi Eka untuk memberikan pertolongan. Kondisi pada saat itu ternyata dirasuki oleh arwah gentayangan di Gunung Lawu. Saya ajak ngobrol, mereka bilang panas-panas. Dari itu sadar kalau Mbak Eka kerasukan arwah korban penasaran. Saya cuma bisa bilang dan saya dan yang lain akan bantu doain biar mereka tidak penasaran, ungkap Wahyu. Mendengar ucapan Wahyu, Eka tiba-tiba muntah, pertanda bahwa arwah gentayangan itu sudah keluar dari tubuhnya. Namun tak berapa lama kemudian, suara Eka kembali berubah menjadi seorang pria. Intonasinya terdengar sangat berat dan berbicara dalam bahasa Jawa halus. Kali ini yang merasuki tubuh Eka adalah eyangnya Raja Jayabaya. Eyangnya masuk dan langsung ngomong, "Sugeng Rahayu." Gue yang pada saat itu lagi bikin tes spontan menjawab Rahayu. Terus dia berbicara bahasa Jawa halu. "Putuku ki loro, cucuku ki sedang sakit." Gue tahu waktu itu Mbah Eka kondisinya kurang fit dan terserang hipotermia. Gue langsung minta maaf dan eyangnya pamit, ujar Wahyu. Mimpi bertemu Raja Brawijaya. Saat malam tiba, Wahyu dan teman-temannya memutuskan untuk mendirikan tenda di depan warung Boyem. Mereka terpaksa memilih tempat tersebut agar Eka bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Disinilah salah satu teman Wahyu bernama Risman turut mengalami sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Berbeda dengan Wahyu dan Eka yang bisa berinteraksi langsung, Risman justru bertemu dengan sesosok makhluk halus di depan dalam mimpinya. Si Risman malamnya mimpi seperti dituntun ke sendang derajat oleh seorang pria berjubah. Terus dia mengatakan, "Oh, jadi kamu yang menemani cucuku naik gunung. Kamu mau minta apa, Le?" Merasa kaget, Risma pun terbangun dari tidurnya. Dia baru sadar naik sama orang biasa. Terang Wahyu. Pendakian pun dilanjutkan. Wahyu berserta rombongan menyambang 4 spot ritual paling banyak didatangi peziarah, yakni Sumur Jolotondo, Sendang Derajat, Hargo Dalem, dan Hargo Dumilah. Di tempat tersebut, Wahyu sebetulnya tidak ikut melakukan ritual.
Ia hanya datang untuk sekadar berdoa dan kulon nuwun atau permisi dengan penghuni di tempat itu. Saya cuma sambat biasa aja dan berdoa karena memang kami datang untuk memenuhi undangan khusus. Peziarah lain ada yang bermeditasi satu malam, berdiam diri, menyepi, terus ada yang motong ayam hitam agar terpilih jadi kepala desa, ada yang mencari ilmu, dan ada yang mengulik sejarah dan sejarah, kata Wahyu. Diikuti 11 jin dan bertemu singa lawu. Setelah sampai di puncak dan mengunjungi 4 spot ritual, Wahyu dan rombongan memutuskan untuk langsung menuruni gunung. Anehnya, setelah ritual malam 1 suro selesai, cuaca di kerajaan Gunung Lawu mendadak cerah dan berkabut. Kami langsung turun dari jalur Cemoro Kandang. Nah, di pos 4 teman saya ada yang mau kencing. Ya sudah, saya suruh permisi dulu. Terus teman saya yang namanya Abai kayak kebablasan jalannya, nggak sadar ada teman yang lagi berhenti. Saya teriakin lah dia. Tiba-tiba ada suara ngebas banget kayak suara singa. Ternyata itu singa lawu, beber Wahyu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bentuk singa lawu menyerupai singa barong khas Bali. Pada saat itu Wahyu mengangguk, badannya seketika langsung lemas dan ambruk. Kebetulan ia memang membawa keril 85 liter. Bisa dibilang perjalanan menuruti Gunung Lawu lebih menegangkan dibandingkan saat mendaki ke puncak. Pasalnya semua rombongan turut menyaksikan secara langsung pemandangan tak kasat mata. Seperti yang dialami Risma, pria asal Solo ini baru berani buka mulut setelah melewati pos 4. Saat itu, dialah yang mengambil alih barang bawaan Wahyu. Kata Risman, pas lagi bawa barang-barang bawaan saya, dia kayak lagi dikawal oleh pasukan kerajaan Eyang Brawijaya. Lalu ada sosok pria yang menggunakan mahkota berbentuk kucup di atas kepala. Akhirnya dia percaya hal-hal seperti itu, ungkap Wahyu. Di pos 2, Wahyu dan temannya kembali mengalami kejadian mistis. Saat mereka melewati kawah Chandra di muka, salah satu temannya ternyata diikuti oleh 11 jin. Perjalanan terpaksa dihentikan karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya di tengah perjalanan Wahyu bertemu dengan rombongan pendaki lain. Salah satunya kebetulan mempelajari ilmu tenaga dalam dan bisa menyembuhkan temannya. Dikawal pasukan kerajaan, kejadian mistis yang terjadi masih berlangsung. Puncaknya saat Wahyu dan rombongan hendak menuju pos 1. Kala itu Eka yang memiliki riwayat low back pain tiba-tiba jatuh terduduk dan mengingat langit sudah mulai menggelap. Abe dan Rizwan turun lebih dahulu mencari bantuan. Sementara yang menemani Eka hanya ada Wahyu dan salah seorang temannya. Hembusan angin kencang dan rintik hujan memaksa Wahyu untuk segera memadu Eka yang tidak bisa berjalan lagi. Mbak Eka tiba-tiba dipanggil sama ayangnya. Nduk, Rene sikilmu loro, sini tak tiup, sik ben iso jalan. Nah, kakimu sakit, sini aku tiup biar jalan lagi. Setelah kejadian itu, Mbak Eka ngantuk dan pingsan. Saya tetap melanjutkan perjalanan dalam kondisi hujan, ungkap Wahyu. Saat hendak memberi headline kepada Eka, Wahyu tersentak mendengar suara Eka yang laki-laki berubah menjadi suara pria. Benar saja, Eka rupanya sudah dirasuki arwah eyangnya, yakni Raja Baya dari kerajaan Kediri. Tubuhnya pun mendadak bisa berdiri dan berjalan lagi. Bahkan saat ada gundahan tanah yang tinggi, Eka nekat melompat dan posisi tubuh tegap sempurna. Jalur Cemoro Kandang itu kiri kanannya hutan. Konon banyak dilintasi macan dan babi hutan. Tapi waktu itu saya terkejut melihat kondisi hutan di kiri kanan saya dipenuhi prajurit kerajaan. Mereka tidak mengenakan baju, hanya pakai celana warna hijau, bawa tombak dan perisai gitu. Jumlahnya kayak 1 batalion gitu. Ceritanya kami lagi dikawal karena saya lagi antar cucu raja, ucap Wahyu. Setelah sampai di hutan pinus yang jaraknya dekat rumah base camp, Eyang Jayabaya dan rombongan pun pamit. Sampai hutan pinus, dia ngomong gini, wes ngene ae. Terus saya ucapkan terima kasih dan Mbak Eka pun muntah. Waktu jalan ke base camp, ternyata kedua teman saya baru sampai juga, padahal mereka 1 jam lebih dahulu dari saya, pamungkas. Oke, ya itu tadi cerita dari kisah Wahyu mendaki Gunung Lawu di malam 1 suro ya, yang ngaku dikawal prajurit kerajaan Brawijaya ya. Oke, buat kamu itu tadi ceritanya. Jangan lupa
dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, like, and comment buat kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.